Aku masih ingat pagi itu dengan sangat jelas. Matahari baru saja menembus tirai kamar, tapi udara di antara kami terasa dingin. Rizky duduk di meja makan, sibuk menatap ponselnya tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Suara sendok yang beradu dengan piring jadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, nasi goreng, telur mata sapi, dan segelas jus jeruk, makanan kesukaannya dulu. Kata itu sekarang terasa seperti jarak yang memisahkan aku dari masa bahagia kami. Rizky, kamu hari ini pulang sore? Tanyaku pelan, mencoba mencairkan suasana. Ia tidak menjawab. Jari-jarinya masih menari di layar ponsel. Bibirnya sesekali bergerak kecil seolah membaca pesan seseorang. Aku menunggu, berharap ada tatapan sekilas saja. Rizky, ulangku lagi, sedikit lebih lembut. Ia mendesah pelan. Lalu akhirnya menjawab tanpa menatapku. Enggak tahu, ada meeting, mungkin lanjut nongkrong sama anak-anak kantor. Aku mengangguk kecil, pura-pura mengerti, tapi hatiku terasa sesak. Dulu, ia selalu sempat memberiku ciuman sebelum berangkat, bahkan ketika terburu-buru. Sekarang, yang tersisa hanya diam dan jarak yang makin lebar. Aku menatap pantulan diriku di permukaan sendok, pipi yang membulat, dagu yang berlipat, tubuh yang dulu kupikir baik-baik saja. Sejak menikah 2 tahun lalu, berat badanku memang naik drastis. Kesibukan, stres, dan keinginan membuat rumah tangga terasa penuh kasih, membuatku sering menenangkan diri lewat makanan. Tapi siapa sangka, kasih itu justru menipis seiring bertambahnya berat badanku. Sore harinya, aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Di Instagram, Rizky mengunggah foto bersama teman-teman kantornya di kafe baru. Captionnya berbunyi, "Best night with my people." Tanpa menyebut aku sedikit pun. Padahal aku tahu, aku sempat menawarinya untuk menemaninya ke sana. Ia hanya bilang, "Nggak usah, nanti kamu capek." Sekarang aku mengerti arti sebenarnya. Aku malu kalau kamu ikut. Aku menatap lama foto itu. Wajah Rizky tampak bahagia, bebas, dan ringan. Tak ada sedikit pun bayangan bahwa ia sudah menikah. Tak ada cincin di jarinya. Tak ada aku di sisinya. Malamnya, saat ia pulang, aku masih menunggunya di ruang tamu. Televisi menyala tapi tak ada yang benar-benar kutonton. Begitu pintu terbuka, aku berdiri, mencoba tersenyum. "Kamu capek, sayang?" Rizky tertegun sebentar, mungkin kaget aku belum tidur. Ia hanya mengangguk tanpa menatap lama. "Iya, capek banget. Mau mandi dulu?" Aku menatap punggungnya menghilang ke kamar mandi. Rasanya seperti menatap seseorang yang tak lagi kukenal. Setelah ia selesai mandi, aku memberanikan diri bicara. "Riz, aku lihat postingan kamu tadi di Instagram. Seru banget, ya? Aku kira kamu cuma meeting." Nada suaraku datar, tapi mataku mencari penjelasan. Ia menghela napas panjang. "Iya, cuma nongkrong. Emangnya kenapa?" "Nggak apa-apa," kataku cepat, meski jelas aku ingin tahu lebih. Tapi ia justru melanjutkan dengan nada dingin. "Lolita, tolong jangan lebay. Ya, itu cuma nongkrong. Aku juga males kalau kamu ikut. Nanti teman-teman nanya-nanya macam-macam." Aku diam, tapi hatiku seperti diremas. "Nanya apa?" tanyaku lirih. "Nggak usah dibahas." Ia meraih ponselnya lagi, lalu berbaring di tempat tidur, punggungnya menghadapku. Aku ngantuk. Air mataku menetes tanpa izin. Aku sadar, ia malu. Malu punya istri seperti aku. Aku yang dulu ia banggakan di depan semua orang kini jadi sesuatu yang harus disembunyikan. Malam itu aku duduk di tepi ranjang, menatap tubuh Rizky yang tampak tenang dalam tidur. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanya isak kecil. Aku memegang jari manisku, cincin pernikahan yang kini terasa berat. "Apakah aku sebegitu memalukan bagimu, Rizky?" bisikku pelan. Aku mencoba menenangkan diri, berkata pada hati bahwa ini cuma masa sulit, bahwa mungkin aku terlalu sensitif. Tapi semakin aku mencoba meyakinkan diri, semakin jelas jarak itu terasa. Aku bahkan tak ingat kapan terakhir kali ia menatap mataku dengan lembut. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan lagi seperti biasa. Tapi kali ini tanpa semangat, tanpa harapan bahwa ia akan memuji atau sekadar bilang, "Terima kasih."
Dan benar saja, saat Rizky berangkat kerja, ia hanya berkata, "Aku berangkat," tanpa menoleh. Aku berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang menjauh. Udara pagi seharusnya segar, tapi bagiku terasa dingin dan berat. Di dalam hati, sesuatu perlahan runtuh. Aku masih mencintainya, tapi cinta itu mulai kehilangan bentuknya. Aku tahu, ini baru awal dari luka yang lebih dalam. Luka pertama yang akan mengubah segalanya. Sudah 3 minggu berlalu sejak aku mulai merasakan jarak yang nyata antara aku dan Rizky. Aku berusaha tetap menjalani rutinitas seperti biasa, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi setiap pagi yang kulalui terasa makin sepi. Kami kini nyaris tak berbicara kecuali hal-hal praktis seperti kunci mobil di mana, atau tagihan listrik udah dibayar belum. Percakapan kami tak lebih dari kewajiban, bukan lagi keintiman. Sore itu aku sedang menata meja makan ketika telepon rumah berdering. Dari seberang, suara lembut seorang wanita berkata, "Halo, ini istrinya Pak Rizky ya? Saya dari kantor, mau mengonfirmasi kehadiran beliau di acara gathering malam ini." Aku tersenyum kecil, meski tak tahu ada acara apa. "Oh, iya, benar. Gathering, ya? Saya sampaikan nanti kalau dia pulang." Begitu telepon ditutup, aku terpikir sesuatu. Gathering kantor. Rizky tidak pernah mengajakku. Padahal dulu, ketika kami baru menikah, ia selalu bilang, "Kamu harus ikut biar mereka tahu aku punya istri paling sabar di dunia." Sekarang, ia bahkan tak pernah menyebut namaku. Rasa ingin tahuku mengalahkan logika. Aku tahu aku tidak diundang, tapi aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ia bersikap di depan orang lain. Malam itu, aku mengenakan gaun sederhana warna biru tua, bukan untuk menarik perhatian, tapi sekadar agar aku tak terlihat terlalu mencolok. Aku pergi diam-diam, naik taksi, dan berhenti di depan hotel tempat acara itu berlangsung. Lampu-lampu lobi berkilau, musik lembut terdengar dari dalam aula. Aku berdiri di antara kerumunan orang yang tertawa dan berbincang, mencoba mencari sosok yang sudah begitu akrab tapi kini terasa asing. Dan di sanalah dia, Rizky, dengan jas hitam rapi, rambut tersisir sempurna, sedang tertawa bersama beberapa koleganya. Aku memperhatikan dari kejauhan, bersembunyi di balik pilar besar. Ia tampak begitu percaya diri, begitu bebas. Sampai seorang wanita cantik bergaun merah menghampirinya dan berkata dengan suara yang cukup keras untuk kudengar, "Riz, kamu masih single aja sih? Gimana nggak rebutan, sih, cowok setampan kamu?" Aku menahan napas. Dan Rizky, ia tertawa. Tawa yang renyah, tapi menampar jantungku. "Ah, aku emang belum kepikiran nikah. Masih mau fokus karir dulu." Kalimat itu menembus tubuhku seperti pisau. Belum kepikiran nikah, padahal cincin kawinnya masih kusimpan, masih kupakai setiap hari. Aku terpaku di tempat, ingin melangkah pergi, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Suara tawa mereka terus bergema di telingaku. Dunia seperti berhenti sejenak, hanya menyisakan rasa perih yang tak bisa dijelaskan. Beberapa rekan kerja lain datang menyapa Rizky, menepuk bahunya, bahkan menggoda. "Wah, pantesan, pantang nikah ya, biar cewek-cewek terus ngejar." Ia hanya tersenyum, menikmati perhatian itu tanpa sedikit pun beban. Aku tahu mungkin bagi mereka itu cuma lelucon, tapi bagiku, itu pengkhianatan kecil yang membunuh pelan-pelan. Rizky bukan hanya menghapus keberadaanku, ia menyangkalnya di depan dunia. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Tanganku gemetar saat menggenggam tas. Aku ingin keluar dari sana secepat mungkin. Tapi ketika aku berbalik, langkahku terhenti oleh suara tawa yang semakin keras. "Riz, katanya kamu pernah deket sama cewek gemuk waktu kuliah ya? Tapi kamu tobatkan sekarang." Aku mendengar kalimat itu jelas sekali. Rizky menanggapinya dengan ringan. "Ah, masa lalu, bro. Gue udah nggak ke arah situ lagi. Sekarang MAH yang penting proporsional." Tawa kembali pecah di sekelilingnya. Aku menutup mulutku, menahan suara tangis yang hampir pecah. Rasanya seperti seluruh tubuhku mendadak kehilangan tenaga. Aku berjalan cepat keluar dari ruangan itu, melewati pintu kaca yang dingin dan tajam. Udara malam menyambutku dengan keheningan yang kejam. Di luar, aku menatap bayangan diriku di jendela mobil yang terparkir.
Wajahku memerah karena menahan tangis, mataku buram. Proporsional, katanya. Kata itu berputar-putar di kepalaku, menampar harga diriku yang tersisa. Aku berjalan tanpa arah, menyusuri trotoar kota yang mulai sepi. Kaki ini terasa berat, tapi hatiku lebih berat lagi. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa dicintai, kapan terakhir kali aku merasa layak. Jawabannya, aku bahkan tak ingat lagi. Saat sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Cincin di jariku berkilau samar di bawah lampu meja. Aku menatapnya lama-lama, lalu melepasnya perlahan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benda kecil itu bukan lambang cinta lagi, tapi belenggu yang membuatku tetap di tempat yang salah. Aku menaruh cincin itu di meja, tepat di samping bingkai foto pernikahan kami. Dalam foto itu, Rizky tersenyum, memelukku erat. Aku gemuk, tapi mataku bersinar bahagia. Kini, tatapan di foto itu terasa asing, seperti dua orang yang tak lagi saling mengenal. Aku menarik napas panjang, lalu berbisik pada diriku sendiri. Cukup, Lolita. Kamu sudah terlalu lama diam. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini tidak selemah sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang kecil, tapi nyata. Aku tahu, malam ini harus menjadi titik akhir dari kesabaranku yang buta. Aku tidak akan menjerit, tidak akan menuntut. Aku hanya akan pergi, diam-diam, seperti aku datang ke dunia Rizky dulu. Dengan cinta yang tulus, dan sekarang, dengan hati yang patah tapi masih kuat. Malam itu aku berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Aku tahu satu hal pasti, mulai sekarang, aku tidak akan lagi menahan sakit ini dalam diam. Malam itu udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena keheningan yang menekan. Aku duduk di ruang tamu, lampu temaram menyinari bingkai foto pernikahan yang sejak tadi kuamati. Gambar dua orang yang dulu begitu yakin pada cinta, kini terasa seperti bayangan asing. Aku menunggu Rizky pulang, mungkin untuk terakhir kalinya. Jarum jam menunjukkan hampir pukul 11 malam ketika suara mesin mobil terdengar di depan rumah. Aku menatap pintu, mencoba menyiapkan hatiku untuk percakapan yang mungkin akan menjadi akhir dari segalanya. Pintu terbuka. Rizky masuk, langkahnya agak gontai, aroma parfum dan alkohol samar tercium. Ia melepas jasnya dan meletakkannya di sofa tanpa menatapku. "Kamu lembur lagi?" tanyaku pelan. Ia menjawab singkat, "Iya." Aku tahu ia berbohong, tapi kali ini aku tak ingin memperdebatkannya. Aku hanya menatapnya sejenak, lalu berdiri perlahan. "Rizky, aku mau ngomong sebentar." Ia mendengus pelan. "Apa lagi, Lid? Aku capek banget." Nada suaranya dingin, membuat jantungku mencelos. Tapi aku tetap berdiri tegak. "Aku cuma mau bilang, aku tahu semuanya. Tentang apa yang kamu katakan di acara kantor." Rizky menatapku cepat, ekspresinya berubah sesaat sebelum ia mengalihkan pandangan. "Kamu nguping? Aku datang. Aku dengar semuanya." Suaraku tenang, tapi dadaku terasa sesak. "Kamu bilang belum menikah? Kamu tertawa saat mereka menghina perempuan gemuk. Padahal kamu tahu itu aku." Ia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata lelah. "Lolita, aku nggak maksud nyakitin kamu. Aku cuma pengen jaga image. Dunia kerja itu keras, kamu nggak paham." Aku menatapnya lama, mencoba memahami logika di balik kalimat itu. Tapi yang kudengar hanya alasan kosong. "Jadi harga diriku harus jadi korban supaya kamu terlihat sempurna di mata orang lain?" Rizky tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, seperti mencari pembenaran di antara ubin dingin itu. Aku melangkah pelan menuju meja, mengambil cincin kawin yang kemarin kutinggalkan di sana. Aku menggenggamnya erat, lalu meletakkannya di telapak tangannya. "Aku paham sekarang, Riz. Kamu malu sama aku. Dan aku sudah cukup lama pura-pura nggak tahu." Ia terdiam. Tak ada kata maaf, tak ada permohonan. Hanya diam, dan itu lebih menyakitkan dari teriakan apapun. "Aku nggak akan bikin ribut, Riz," kataku pelan. "Aku nggak akan menuntut apapun. Aku cuma mau pamit dengan cara baik. Aku butuh pergi sebelum semua yang tersisa di antara kita berubah jadi kebencian." Matanya menatapku sesaat, ada sedikit rasa kaget di sana.
Kamu serius mau pergi? Aku mengangguk. Serius? Ia tertawa pendek, sarkastik. Kamu kira gampang hidup sendiri? Dunia luar nggak semanis yang kamu bayangin. Aku tersenyum tipis. Mungkin, tapi setidaknya, aku akan hidup dengan tenang. Aku lebih takut kehilangan diriku sendiri daripada kehilangan kamu. Setelah itu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku berjalan ke kamar, membuka lemari, dan mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper kecil. Tanganku gemetar, bukan karena ragu, tapi karena setiap benda di kamar itu menyimpan kenangan yang sulit diabaikan. Baju-baju yang dulu kubeli dengan semangat, pernak-pernik kecil hadiah ulang tahunnya, semuanya kini terasa seperti saksi bisu dari cinta yang perlahan mati. Ketika aku menutup koper, aku menarik napas dalam-dalam. Mataku menatap cermin besar di depan meja rias. Wajahku terlihat lelah, tapi di balik lingkar mata dan air yang menggenang, ada sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Keberanian. Aku turun ke ruang tamu membawa koper itu. Rizky masih duduk di sofa, menatap kosong ke arah televisi yang tidak menyala. Ia tidak mencoba menghentikanku, tidak memanggilku, tidak memelukku. Hanya diam, dan diamnya adalah jawaban paling jelas. Aku menatapnya sekali lagi. Jaga dirimu, Riz. Aku benar-benar berharap kamu bahagia. Ia tidak menjawab. Aku tidak menunggu. Langkahku pelan tapi mantap menuju pintu. Setiap langkah seperti mematahkan rantai yang menahanku selama ini. Saat pintuku tutup dari luar, udara malam menyambutku dengan gigil. Tapi anehnya, ada kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menatap ke langit, gelap, tapi luas. Aku tahu di balik kegelapan itu ada pagi yang menunggu. Entah kapan datangnya, tapi pasti. Aku memanggil taksi dari pinggir jalan. Sopir itu menatapku dari kaca spion dan bertanya, "Mau kemana, Mbak?" Aku menatap ke depan, senyum tipis terbit di bibirku. Ke tempat baru, tempat di mana aku bisa mulai lagi. Mobil melaju, meninggalkan rumah itu. Rumah yang pernah jadi tempat pulang, kini hanya bangunan tanpa jiwa. Aku tidak menangis. Aku sudah kehabisan air mata. Yang tersisa hanyalah tekad yang perlahan tumbuh dari reruntuhan hatiku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa hidup. Aku tidak tahu akan jadi apa ke depannya, tapi aku tahu satu hal. Aku akhirnya memilih diriku sendiri. Dan di sanalah, di antara gemerlap lampu kota yang berpendar di kaca jendela mobil, aku berjanji dalam hati, mulai malam ini, aku akan memulai hidup baru. Pagi pertama di kota baru terasa asing. Aku berdiri di depan jendela kamar sewaan kecil yang kutinggali, menatap jalanan sempit di bawah sana. Mobil-mobil lewat, orang-orang berjalan cepat menuju kantor, dan di antara hiruk-pikuk itu, aku merasa seperti lembar kosong yang siap ditulisi lagi. Kamar ini sederhana, hanya satu ranjang kecil, meja kayu bekas, dan lemari dua pintu yang sedikit berderit. Tapi tidak ada suara pertengkaran, tidak ada tatapan merendahkan. Hanya keheningan yang bisa kuisi dengan diriku sendiri. Aku menghabiskan 2 hari pertama membereskan barang-barang dan mencoba menyesuaikan diri. Rasanya aneh bangun tanpa suara Rizky, tanpa aroma kopi pagi yang dulu kubuat dengan harapan ia akan tersenyum. Tapi justru di keheningan ini, aku bisa bernapas lebih lega. Hari ketiga, aku mulai mencari pekerjaan. Aku punya ijazah administrasi bisnis, tapi sudah lama tidak bekerja karena dulu Rizky tidak ingin istrinya terlalu sibuk di luar rumah. Kini, aku harus kembali dari nol. Aku mencetak beberapa lamaran, berjalan dari satu kantor ke kantor lain, menunggu panggilan yang tak kunjung datang. Beberapa HR hanya tersenyum sopan, beberapa menolak halus. Ada momen ketika aku hampir menyerah. Tapi setiap kali aku ingat bagaimana aku diperlakukan dulu, semangat kecil di dadaku kembali menyala. Aku bilang pada diriku sendiri, "Lolita, kamu sudah jatuh terlalu lama. Sekarang saatnya berdiri, meskipun pelan." 2 minggu kemudian, aku diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah toko alat tulis besar. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana. Rekan-rekan di sana ramah, dan pemiliknya, seorang wanita tua bernama Burini, sering memberiku nasihat bijak. "Kamu kelihatan capek, Nak," katanya suatu sore. Tapi di balik capek itu, saya lihat ada tekad.
Jangan padamkan. Kata-katanya sederhana, tapi membuat dadaku hangat. Aku mulai terbiasa dengan ritme kerja baru, bangun pagi, berangkat dengan angkutan kota, pulang sore dengan tubuh lelah tapi hati tenang. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam, hanya nasi, telur, dan sayur tumis sederhana, aku melihat bayangan diriku di cermin dapur kecil itu. Wajahku tampak berbeda. Bukan karena tubuhku berubah, tapi karena mataku. Ada cahaya kecil di sana yang dulu padam. Aku sadar, mungkin ini yang disebut memulai dari awal. Perubahan besar berikutnya datang tanpa sengaja. Suatu pagi, dalam perjalanan ke tempat kerja, aku berhenti di taman kota untuk membeli air minum. Di sana aku melihat sekelompok orang berolahraga, jogging, senam, tertawa bersama. Aku berdiri memperhatikan mereka. Awalnya hanya rasa iri kecil. Mereka tampak bersemangat, berkeringat tapi bahagia. Aku ingin merasakan itu. Malamnya, aku membeli sepatu olahraga murah di pasar malam. Tidak bermerek, tapi cukup kuat. Keesokan harinya, aku memberanikan diri datang ke taman itu. Aku mulai berlari kecil. Hanya 1 putaran, tapi paru-paruku terasa terbakar. Nafasku tersengal, keringat menetes deras. Aku berhenti di bangku dan hampir menyerah. Namun, seorang wanita paruh baya yang duduk di sebelahku tersenyum. Baru mulai, ya. Aku mengangguk sambil tertawa kecil. Iya, dan rasanya mau pingsan. Ia tertawa pelan. Enggak apa-apa. Dulu saya juga gitu. Yang penting jangan berhenti datang. Kalimat itu menjadi motivasiku. Aku datang lagi besoknya, dan besoknya lagi. Kadang hanya jalan cepat, kadang lari sedikit lebih jauh. Tidak ada hasil instan. Lututku sempat nyeri, kakiku lecet, tapi setiap kali aku bangun pagi, aku merasa lebih kuat dari kemarin. Bulan pertama, berat badanku belum banyak berubah, tapi pola pikirku berubah drastis. Aku mulai menghargai tubuhku, bukan karena tampilannya, tapi karena kekuatannya. Tubuh ini masih sanggup berdiri setelah semua luka yang kualami. Aku juga mulai memperhatikan apa yang kumakan. Bukan diet ekstrim, hanya belajar mendengarkan tubuh. Kurangi gorengan, lebih banyak sayur dan air putih. Tidak ada larangan kaku, hanya kesadaran. Setiap malam, sebelum tidur, aku menulis jurnal singkat. Hari ini aku tidak menyerah. Hari ini aku tidak menangis karena Rizky. Hari ini aku sedikit lebih mencintai diriku sendiri. Hal-hal kecil seperti itu membuatku tetap fokus. Kadang aku masih rindu masa lalu, bukan pada Rizky, tapi pada diriku yang dulu terlalu berharap. Tapi setiap kali rasa itu datang, aku menatap langit-langit kamar dan berbisik. Sekarang, kamu hidup untuk dirimu sendiri. 6 minggu berlalu. Satu pagi, setelah jogging, aku berhenti di depan etalase toko dan melihat bayanganku di kaca. Aku masih Lolita yang sama, tapi kini dengan langkah yang lebih tegap dan senyum yang lebih tulus. Tubuhku mulai terasa ringan, bukan hanya karena berat yang berkurang, tapi karena beban di hatiku perlahan ikut luruh. Aku tersenyum pada diriku sendiri di pantulan itu. Aku bisa, bisikku pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar percaya pada kata-kata itu. Hari itu aku pulang dengan langkah ringan. Bukan karena hidupku sudah sempurna, tapi karena aku akhirnya menemukan arah yang tidak lagi berputar di sekitar orang lain. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi kali ini, aku tidak takut. Aku tidak lagi berlari dari luka, tapi berjalan menuju versi terbaik dari diriku sendiri. Di dalam hati, aku tahu, inilah awal perubahan yang sesungguhnya. Sudah hampir 2 bulan sejak aku memulai hidup baru di kota ini. Hari-hariku kini diisi dengan pekerjaan, rutinitas olahraga, dan sedikit waktu untuk diriku sendiri. Kadang aku masih merasa sepi, tapi bukan sepi yang menyakitkan seperti dulu. Lebih seperti ruang kosong yang perlahan sedang kupenuhi dengan hal-hal baik. Suatu pagi di toko alat tulis tempatku bekerja, Bu Rini memperkenalkan seseorang baru. Ini Davin, karyawan baru bagian gudang. Tolong bantu dia kalau ada yang perlu dibiasakan. Ya, Lid, katanya padaku sambil menepuk bahuku. Aku menatap pria itu sekilas. Usianya mungkin sekitar awal 30-an, dengan wajah tenang dan senyum sopan. Tidak terlalu banyak bicara, tapi sorot matanya jujur. Selamat datang, Davin.
sapaku sambil mengulurkan tangan. Terima kasih, Mbak Lolita, ya? Jawabnya sambil tersenyum. Suaranya lembut tapi tegas, seperti seseorang yang terbiasa bekerja keras tanpa banyak bicara. Hari-hari berikutnya kami sering bertemu di area gudang dan ruang administrasi. Davin orang yang cekatan. Ia tak segan membantu membawa tumpukan kertas atau mengangkat dus berat. Suatu kali aku melihatnya memindahkan stok alat tulis sendirian. Keringat menetes di pelipisnya. Aku spontan mendekat. Kamu nggak minta tolong orang lain, Vin? Tanyaku sambil menyerahkan botol air mineral. Ia tersenyum kecil. Nggak apa-apa, Mbak. Anggap sekalian olahraga. Aku tertawa ringan. Kamu ngomong gitu kayak aku yang nggak tahu capeknya kerja di gudang. Ia menatapku sebentar, lalu tertawa juga. Oke, besok kalau butuh tenaga tambahan, saya panggil, deh. Obrolan singkat itu sederhana, tapi terasa menyenangkan. Tidak ada basa-basi kosong, tidak ada penilaian aneh tentang penampilanku. Hanya dua orang yang bekerja dan saling menghormati. Davin bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi setiap kali berbicara, kata-katanya punya makna. Pernah suatu siang kami makan siang di pantry bersamaan. Ia membuka bekalnya, nasi dengan lauk sederhana, lalu berkata pelan, "Saya dulu juga sempat kehilangan arah, Mbak. Waktu itu rasanya hidup berhenti. Tapi ternyata, kalau kita terus jalan, pelan-pelan arah itu balik sendiri." Aku menatapnya heran. Kamu juga pernah jatuh, ya? Ia mengangguk. Siapa sih yang gak pernah? Tapi saya belajar satu hal. Selama kita masih bisa bangun pagi dan berbuat sesuatu, kita masih punya kesempatan. Kalimat itu menancap di kepalaku. Davin tidak menasihatiku secara langsung, tapi entah kenapa kata-katanya seperti berbicara tepat pada luka-luka yang kusimpan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil darinya, caranya memperlakukan orang lain tanpa membeda-bedakan, cara ia mendengarkan tanpa menyela, atau cara ia tersenyum tulus saat orang lain berhasil menyelesaikan pekerjaan sulit. Ia bukan pria sempurna, tapi ia punya sesuatu yang jarang kutemukan, ketenangan. Suatu sore, hujan turun deras. Toko hampir tutup, tapi aku masih harus merekap laporan harian. Davin menghampiri meja kerjaku. Masih lembur? Tanyanya. Sedikit lagi. Jawabku sambil mengetik cepat. Ia melihat keluar. Hujannya parah. Kalau mau, nanti saya antar sampai halte, biar nggak kehujanan sendirian. Aku menatapnya sejenak, ragu. Kamu nggak keberatan? Enggak, saya juga lewat situ kok. Ketika aku selesai, hujan belum juga reda. Kami akhirnya berlari kecil di bawah payung yang sempit, payung miliknya. Aku memegang ujung gagang, mencoba menjaga jarak agar tidak terlalu dekat. Tapi langkah kami secara alami menyatu. Air hujan membasahi ujung sepatuku, tapi entah kenapa aku merasa hangat. Sesampainya di halte, aku menatapnya sambil tersenyum. Terima kasih, Davin. Kamu baik banget. Ia mengangkat bahu. Cuma payung, Mbak. Nggak sebanding sama laporan yang kamu beresin sendirian. Aku tertawa kecil. Kamu selalu bisa bikin hal kecil terdengar besar. Ia menatapku. Kali ini sedikit lebih lama. Kadang hal kecil justru yang bikin hidup nggak terasa sepi. Kami saling diam beberapa detik. Lalu hujan mereda. Aku pamit dan naik angkot, tapi sepanjang perjalanan aku terus teringat kalimat terakhirnya. Hal kecil yang bikin hidup nggak terasa sepi. Sejak hari itu, interaksi kami berjalan alami. Tidak ada perasaan berlebihan, tidak ada gombalan murahan. Kami hanya bekerja sama, saling bantu, saling menghargai. Tapi di sela-sela kesibukan itu, aku mulai menyadari sesuatu yang sederhana. Aku tidak lagi merasa takut dinilai. Davin memperlakukanku seperti rekan sejajar, bukan seseorang yang harus disembunyikan atau dihindari. Ia tak pernah menyinggung soal bentuk tubuh atau masa laluku. Bahkan ketika aku tanpa sengaja menyebut bahwa aku pernah menikah, ia hanya menjawab tenang. Setiap orang punya cerita. Yang penting, kamu nggak berhenti menulis bab berikutnya. Malam itu, saat aku sampai di kamar, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap cermin kecil di meja. Wajahku terlihat lelah, tapi senyumku kali ini berbeda. Bukan karena seseorang memujiku, tapi karena aku mulai percaya bahwa aku pantas dihargai. Bukan karena penampilan, melainkan karena diriku sendiri.
Aku menulis di jurnal malam itu. Hari ini aku bertemu orang yang mengingatkanku bahwa kebaikan masih ada. Aku belum jatuh cinta, tapi aku mulai mencintai hidupku. Aku menutup buku itu dengan perasaan tenang. Dulu aku berpikir kebahagiaan hanya datang jika ada yang mencintai aku. Tapi malam itu aku tahu, kebahagiaan justru datang ketika aku mulai mencintai diriku sendiri dan menghargai setiap orang yang datang dengan niat baik. Dan di antara suara hujan yang kembali turun di luar jendela, aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut membuka hati lagi. Bukan untuk siapapun, tapi untuk kemungkinan hidup yang lebih baik. Beberapa minggu terakhir, hidupku terasa padat. Pekerjaan di toko semakin banyak karena musim ujian sekolah membuat pesanan alat tulis meningkat tajam. Aku sering pulang malam, lalu tetap memaksa diri jogging pagi. Aku merasa harus terus bergerak, seolah kalau aku berhenti sebentar saja, semua semangat yang kubangun akan runtuh lagi. Tapi tubuhku mulai protes. Awalnya cuma pegal-pegal kecil. Lalu, lelah yang tak kunjung hilang. Hingga suatu pagi, saat bangun dari ranjang, kepalaku berputar hebat dan pandanganku menggelap. Aku tidak ingat pasti kapan aku jatuh. Hanya samar mendengar suara benda jatuh dan dentuman kecil. Ketika sadar, aku sudah terbaring di tempat tidur. Bukan di kamarku, tapi di ruang belakang toko. "Lolita, kamu udah bangun?" Suara itu membuatku menoleh pelan. Davin berdiri di samping ranjang kecil, membawa gelas air dan bubur instan di mangkuk plastik. Wajahnya tampak khawatir. Kenapa?" Tanyaku pelan. "Kamu pingsan di dekat meja kasir. Untung aku belum pulang." Ia menyerahkan gelas air padaku. "Pelan-pelan, ya." Aku meneguk air itu sedikit demi sedikit. Tenggorokanku kering, suaraku serak. "Aku cuma kecapean, Vin. Nggak usah khawatir." Davin menatapku lama. Capeknya orang yang nggak tahu batas justru bahaya. Nada suaranya lembut, tapi tegas. Aku mencoba tersenyum, tapi tubuhku terlalu lemah. "Aku cuma pengen tetap kuat. Aku nggak mau kelihatan lemah lagi." Ia menarik kursi dan duduk di samping ranjang. "Lolita, kuat itu bukan berarti kamu nggak boleh istirahat. Kadang orang yang paling kuat justru tahu kapan harus berhenti sejenak." Kata-kata itu membuat dadaku hangat sekaligus perih. Aku menunduk, menatap tangan sendiri. Selama ini aku berpikir kekuatan berarti tidak pernah berhenti, tidak pernah menangis, tidak pernah terlihat rapuh. Tapi mungkin aku salah. Davin memaksaku makan sedikit bubur, lalu memberiku obat yang dibeli di apotek dekat toko. Ia bahkan menyiapkan kompres air hangat dan menggantinya beberapa kali tanpa banyak bicara. Sikapnya tenang, tidak berlebihan, tapi perhatian kecil itu membuat mataku berkaca-kaca. "Kamu nggak perlu repot-repot," kataku pelan. "Kalau bukan teman yang jaga, siapa lagi?" Jawabnya ringan. Kata teman keluar dari mulutnya begitu alami. Tidak ada tekanan, tidak ada maksud tersembunyi. Aku hanya mengangguk pelan. "Terima kasih, Davin." Ia tersenyum. "Nggak usah makasih. Tapi janji, ya, mulai sekarang jangan sakiti diri sendiri lagi." Aku menghela napas panjang. "Aku cuma takut berhenti, Vin. Takut kalau aku istirahat, semangatku hilang." Ia menatapku serius. "Semangat yang benar nggak akan hilang cuma karena kamu tidur atau istirahat. Yang hilang itu justru kalau kamu maksa terus sampai nggak sanggup lagi." Aku terdiam. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang menenangkan. Seperti nasihat yang seharusnya kudengar sejak dulu tapi baru kali ini bisa kuterima dengan hati terbuka. Aku akhirnya izin tidak masuk kerja 2 hari. Davin beberapa kali datang membawakan makanan ringan, buah, dan vitamin. Ia tidak banyak bicara, hanya memastikan aku makan dan minum cukup. Di sela keheningan itu, aku sempat merenung panjang. Selama ini, aku menjalani perubahan dengan keras pada diri sendiri. Seolah harus membuktikan sesuatu pada dunia, atau mungkin pada Rizky. Tapi di balik semua itu, aku jarang benar-benar mendengarkan tubuhku. Tubuh yang selama ini kupaksa berubah, ternyata hanya butuh aku berhenti sebentar dan bilang, "Terima kasih sudah bertahan." Hari ketiga, aku mulai merasa lebih baik. Saat Davin datang sore itu, aku sudah bisa duduk di balkon kecil kosan, menikmati angin sore. "Lihat, aku udah nggak pusing lagi," kataku sambil tersenyum.
Davin menatapku, lalu berkata, "Bagus, tapi jangan buru-buru jogging dulu. Tubuhmu butuh waktu buat pulih." Aku tertawa kecil. "Iya, Dokter Davin." Ia ikut tertawa. "Kalau aku dokter, pasien kayak kamu pasti bikin stres." Keras kepala. Aku pura-pura cemberut. "Aku cuma disiplin." "Disiplin itu bagus, tapi jangan sampai jadi beban. Kadang kita perlu istirahat supaya bisa melangkah lebih jauh." Aku mengangguk pelan. Angin sore menyentuh wajahku, membawa aroma hujan dari kejauhan. Dalam hati aku tahu, Davin benar. Perubahan bukan perlombaan. Ini perjalanan panjang, dan aku harus belajar berjalan dengan seimbang, bukan berlari sampai jatuh lagi. Malamnya, aku membuka jurnal yang sudah lama tak kusentuh sejak aku mulai sibuk bekerja. Aku menulis perlahan. Hari ini aku belajar bahwa kuat bukan berarti terus berdiri. Kadang kuat berarti tahu kapan harus rebah dan memulihkan diri. Aku tidak akan memaksa lagi. Aku akan merawat tubuh dan hatiku dengan kasih, bukan dengan tekanan. Aku menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku dengan senyum kecil. Tubuhku masih lemah, tapi hatiku terasa ringan. Aku tahu sakit ini bukan kemunduran, tapi pengingat bahwa aku manusia, yang bisa lelah, tapi juga bisa bangkit lagi. Sebelum tidur, aku menatap bayangan diriku di cermin. Wajahku pucat, tapi mata itu tak lagi kosong. "Aku akan terus kuat," bisikku pelan. Tapi kali ini, dengan cara yang sehat. Aku mematikan lampu dan berbaring dengan perasaan damai. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut melambat. Karena kini aku tahu, setiap langkah, sekecil apapun, tetaplah bagian dari perjalanan menuju versi terbaik dari diriku sendiri. 6 bulan. Jika ada yang memberitahuku dulu bahwa dalam waktu sesingkat itu aku bisa berubah sejauh ini, mungkin aku akan menertawakannya. Tapi kini, saat berdiri di depan cermin kamar yang sama, dengan sinar matahari pagi menyelinap lewat jendela kecil, aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Tubuhku memang berubah. Berat badanku turun hampir 20 kilogram, kulitku tampak lebih segar, dan wajahku terlihat lebih hidup. Tapi yang paling membuatku terkejut bukan pantulan tubuh baru itu, melainkan caraku memandangnya. Aku tidak lagi menatap dengan rasa benci atau kecewa. Tidak lagi mencari-cari kekurangan. Aku hanya melihat seorang perempuan yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Perubahan ini tidak terjadi tiba-tiba. Setiap keringat yang menetes, setiap rasa pegal yang membuatku ingin berhenti, setiap hari di mana aku harus memaksa diri untuk makan dengan benar, semuanya membentuk aku yang sekarang. Ada hari-hari ketika aku merasa lemah dan ingin menyerah, tapi aku belajar, ternyata kekuatan bukan soal tidak pernah goyah, melainkan selalu mau mencoba lagi. Rutinitasku kini teratur. Aku masih bekerja di toko alat tulis, tapi kini lebih efisien. Aku tahu kapan harus berhenti, kapan harus istirahat. Aku jogging 3 kali seminggu, bukan untuk menurunkan berat badan lagi, tapi untuk menjaga keseimbangan pikiran. Setiap pagi, aku duduk 5 menit di balkon, minum teh hangat, dan menulis 3 hal yang membuatku bersyukur hari itu. Kebiasaan kecil itu mengubah banyak hal dalam caraku memandang dunia. Bu Rini sering memujiku di tempat kerja. "Lolita, kamu sekarang makin bersinar, loh," katanya suatu hari. Aku hanya tersenyum. "Mungkin karena sekarang saya bahagia, Bu." Ia tertawa. "Bahagia memang serumit itu, ya. Harus dicari dulu baru bisa kelihatan." Aku tak lagi merasa perlu menjelaskan apapun pada siapapun. Orang-orang yang baru mengenalku tidak tahu masa laluku, dan aku tidak merasa perlu menceritakannya. Aku tidak ingin dikasihani, tidak ingin dibandingkan. Yang penting, aku tahu siapa diriku sekarang, dan aku bangga dengan itu. Davin masih menjadi bagian dari hari-hariku. Kami masih sering bekerja sama, sesekali makan siang bareng, dan saling bertukar cerita ringan. Tapi aku tidak lagi merasa perlu menjadikan kebersamaan itu sebagai tempat bergantung. Dulu, aku mungkin akan mudah salah menafsirkan perhatian sebagai tanda cinta. Sekarang, aku tahu, kasih sayang tidak harus selalu berarti hubungan romantis. Kadang, orang datang hanya untuk menjadi cermin, mengingatkan kita betapa berharganya diri kita sendiri. Suatu sore, saat kami berdua menutup toko, Davin menatapku dan berkata,
Kamu beda banget, Lid. Bukan cuma kelihatan lebih sehat, tapi juga lebih tenang. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena aku nggak lagi sibuk pengen disukai orang. Vin, aku cuma pengen jadi diriku sendiri. Ia mengangguk. Nah, itu baru kuat yang sebenarnya. Aku menatapnya sejenak, lalu menjawab pelan. Aku nggak mau lagi hidup buat membuktikan sesuatu. Aku cuma mau hidup dengan damai. Ia tersenyum tulus. Dan kamu berhasil. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi bermakna dalam. Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku merasa ringan. Seperti beban bertahun-tahun yang dulu menekan pundakku akhirnya terlepas. Perubahan paling nyata bukan pada tubuh, tapi pada cara aku memperlakukan diri sendiri. Aku tidak lagi menimbang berat badan setiap minggu dengan cemas, tidak lagi menyesali masa lalu, tidak lagi membandingkan diri dengan siapapun. Aku menikmati makan malamku tanpa rasa bersalah, tertawa lepas saat menonton film, dan tidur tanpa pikiran gelisah. Ada malam-malam ketika aku membuka album foto lama di ponsel. Melihat diriku dulu, Lolita yang gemuk, dengan mata sayu tapi penuh harapan. Aku tidak merasa malu melihatnya. Justru aku berterima kasih pada perempuan itu. Karena tanpanya, aku tidak akan sampai di sini. Ia yang dulu menangis dalam diam, ia yang tetap berjalan walau ditolak, ia yang akhirnya berani meninggalkan rumah yang tidak lagi menjadi rumah. Aku menatap foto itu lama, lalu berbisik dalam hati. Terima kasih, aku yang dulu. Kamu kuat dengan caramu sendiri. Pagi berikutnya, aku berangkat kerja dengan langkah ringan. Di jalan, orang-orang menatapku sekilas, beberapa tersenyum ramah. Aku tidak tahu apakah mereka memandangku karena penampilanku atau karena sesuatu yang lain. Tapi kali ini aku tidak peduli. Aku berjalan dengan kepala tegak, bukan untuk pamer, tapi karena akhirnya aku bisa benar-benar berdiri di atas kakiku sendiri. Siang itu, aku menerima kabar baik dari Bu Rini. Lolita, bulan depan kamu saya promosikan jadi kepala bagian administrasi. Ya, kamu layak. Aku sempat terdiam, menatapnya tak percaya. Serius, Bu? Ia tersenyum. Serius, kamu pekerja keras, teliti, dan bisa diandalkan. Berat badanmu mungkin turun, tapi tanggung jawabmu naik. Aku tertawa kecil mendengar candanya. Tapi di balik tawa itu, ada rasa haru yang tak bisa kusembunyikan. Ini bukan tentang jabatan atau gaji, tapi tentang penghargaan atas usahaku. Bukan karena siapa aku dulu, tapi karena siapa aku sekarang. Malamnya, aku duduk di balkon seperti biasa, menikmati langit malam. Angin berhembus lembut, membawa aroma hujan dari kejauhan. Aku menutup mata, mengingat semua langkah yang telah kulalui, luka, lelah, air mata, dan kebangkitan. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut menghadapi apapun lagi. Aku siap, bisikku pelan, menatap langit. Apapun yang datang nanti, aku siap. Aku tidak tahu bahwa masa laluku sedang berputar, perlahan tapi pasti, menuju ke arahku lagi. Tapi kali ini, aku tidak akan lari. Karena aku bukan lagi Lolita yang dulu. Aku adalah perempuan yang sudah belajar dari sakitnya, tumbuh dari jatuhnya, dan kini berdiri dengan tenang di atas kekuatannya sendiri. Hari itu aku hampir tidak berangkat. Sejak seminggu lalu, Bu Rini sudah memintaku menghadiri seminar bisnis yang diadakan oleh salah satu supplier besar di kota. Katanya, ini kesempatan bagus untuk memperluas jaringan kerja. Aku sempat ragu, bukan karena acara itu, tapi karena merasa belum siap tampil di lingkungan yang lebih formal. Namun, pagi ini, ketika menatap pantulan diriku di cermin, aku sadar tidak ada alasan lagi untuk menunda. Aku sudah melewati hal-hal yang lebih berat daripada sekadar tampil di depan orang baru. Kemeja putih lembut, celana panjang krem, dan blazer hitam sederhana, cukup. Aku mengikat rambutku ke belakang, memulas sedikit lipstik, dan tersenyum pada diri sendiri. Bukan untuk memukau siapapun, tapi sebagai bentuk penghargaan untuk perjalanan panjang yang telah kutempuh. Ruang seminar itu besar dan dipenuhi orang-orang berpenampilan profesional. Pendingin ruangan membuat udara sedikit dingin, tapi suasananya hangat dengan suara obrolan ringan dan tawa sopan. Aku duduk di baris tengah, membuka buku catatan kecil dan menulis beberapa poin dari presentasi pembicara pertama. Acara berlangsung lancar.
Aku menikmati sesi demi sesi, terutama bagian tentang pengembangan usaha kecil dan strategi pemasaran. Tapi saat sesi istirahat tiba, langkahku terhenti begitu saja. Di sudut ruangan, tak jauh dari meja kopi, aku melihat seseorang yang sangat kukenal, atau setidaknya pernah kukenal dengan sangat baik. Rizky. Ia berdiri di sana dengan setelan abu-abu muda, tampak percaya diri seperti biasa, berbicara dengan seorang wanita berpenampilan elegan yang kemudian kutahu bernama Sinta, dari papan nama di dadanya. Mereka tampak akrab, mungkin rekan kerja, atau lebih. Seketika, napasku terasa berat. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat ini. Dunia memang punya caranya sendiri untuk menguji hati yang sudah pulih. Aku tidak berniat mendekat. Aku hanya mengambil kopi, menepi di dekat jendela, berusaha tenang. Tapi takdir, rupanya, punya rencana lain. Seseorang dari panitia menghampiriku dan berkata, "Mbak Lolita, boleh bantu isi data kontak untuk peserta di meja depan, supaya sertifikat bisa dikirimkan." Aku mengangguk dan berjalan ke meja yang dimaksud. Tepat di sebelah meja itu, berdiri Rizky dan Sinta. Langkahku melambat. Aku bisa saja menunggu, tapi itu justru membuatku terlihat gugup. Jadi aku melangkah seperti biasa, menandatangani formulir, dan berusaha tetap tenang. Rizky menoleh. Hanya sekilas, tapi cukup untuk membuatku merasakan tatapannya yang heran. Ia memperhatikan wajahku beberapa detik. Lama, seperti berusaha mengingat sesuatu. "Maaf, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Suaranya terdengar sopan, tapi ragu. Aku menatapnya dan tersenyum ringan. "Mungkin saja, Pak. Dunia ini sempit." Jawabanku netral, cukup untuk menjaga jarak. Sinta, yang berdiri di sampingnya, tersenyum sopan juga. "Anda dari perusahaan mana, Mbak?" "Saya dari toko pena Citra, bagian administrasi." Jawabku singkat. "Oh, saya sering dengar toko itu. Tempatnya di Sudirman, kan?" Aku mengangguk. "Iya, betul." Kami bertukar basa-basi ringan selama beberapa menit. Aku menjaga nada suaraku tenang, datar tapi ramah. Tidak ada nada getir atau dendam. Semua sudah selesai. Rizky tidak mengatakan apapun lagi, tapi matanya sesekali melirik ke arahku, seperti mencoba mengingat di mana ia pernah melihat wajah ini. Aku berpamitan lebih dulu, membawa cangkir kopi dan kembali ke tempat duduk. Dari kaca di sisi ruangan, aku bisa melihat pantulan mereka. Sinta sedang sibuk menjawab panggilan telepon, sementara Rizky masih berdiri di tempat, pandangannya mengikuti arah langkahku. Aku menarik napas panjang. Jantungku masih berdebar, bukan karena cinta, tapi karena kenangan. Ada saat-saat ketika masa lalu yang sudah terkubur bisa muncul tanpa peringatan, bukan untuk menyakiti, tapi hanya untuk menguji apakah kita sudah benar-benar sembuh. Dan kini aku tahu, aku sudah sembuh. Setelah sesi siang selesai, acara berlanjut dengan makan siang bersama. Aku memilih duduk di meja kecil dekat jendela, menikmati salad dan jus jeruk. Beberapa peserta lain duduk di sekitarku, mengobrol ringan tentang materi seminar. Di tengah percakapan, aku merasa ada seseorang yang berhenti di belakangku. "Permisi, Mbak Lolita, boleh saya duduk di sini?" Suara itu membuatku menoleh pelan. "Rizky." Aku menatapnya sebentar, lalu mengangguk sopan. "Silakan." Ia duduk di seberangku, sedikit canggung tapi berusaha santai. "Tadi waktu sesi pembukaan, saya sempat lihat Mbak, tapi baru sadar sekarang, wajah Mbak seperti pernah saya kenal." Aku tersenyum kecil. Banyak orang bilang wajah saya mirip seseorang yang mereka kenal. Tapi mungkin hanya kebetulan, Pak. Rizky tertawa kecil, tapi matanya tidak lepas dari wajahku. Pandangan itu penuh rasa ingin tahu, seperti ada sesuatu yang mengusik pikirannya tapi ia belum bisa menyebut apa. Kami berbicara sedikit tentang seminar, pekerjaan, dan hal-hal ringan lainnya. Ia tampak nyaman, tapi aku tahu pikirannya sedang bekerja keras mencoba mengingat. Ketika acara berakhir, kami saling berjabat tangan. "Senang bisa kenalan, Mbak Lolita," katanya dengan nada ramah. "Sama-sama, Pak Rizky." Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Sampai jumpa lagi, mungkin di acara lain." Aku melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi.
Tapi sebelum keluar, aku sempat melihat pantulan kaca pintu. Rizky masih berdiri di tempat, menatap ke arahku, dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Di dalam mobil menuju rumah, aku hanya bisa tersenyum kecil. Dunia benar-benar punya caranya sendiri. Aku tidak tahu apakah pertemuan ini kebetulan, atau bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tapi satu hal pasti, aku tidak lagi takut menghadapi apapun, bahkan masa lalu sekalipun. Dan entah mengapa, di tempat lain, mungkin di parkiran atau di tengah keramaian orang pulang, seorang pria bernama Rizky masih mencoba mengingat. Siapa sebenarnya wanita cantik yang tadi duduk bersamanya? Aku tidak menyangka pertemuan di seminar itu meninggalkan jejak lebih panjang dari yang kukira. Hari-hari berlalu seperti biasa, pekerjaan di toko, rutinitas olahraga, dan waktu tenang di sore hari. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh belakangan ini. Seolah-olah ada seseorang yang sedang memperhatikanku dari jauh, tanpa berani mendekat. Awalnya aku mengira itu hanya perasaan. Tapi beberapa kali, aku melihat mobil yang sama terparkir di seberang toko, dan sosok yang samar menatap dari dalam. Aku tidak menakut-nakuti diri sendiri, hanya mencoba mengabaikan. Dunia ini kecil, mungkin hanya kebetulan, tapi hati kecilku tahu, tidak sepenuhnya begitu. Sampai akhirnya, suatu sore, aku melihatnya jelas, Rizky. Ia berdiri di seberang jalan, berpura-pura melihat layar ponsel, tapi tatapannya sesekali terarah padaku. Begitu mataku bertemu dengannya, ia buru-buru menunduk dan berjalan menjauh. Aneh rasanya. Dulu, aku yang selalu mencari perhatian darinya. Sekarang, justru dia yang tampak tak tenang. Aku tidak marah, tidak juga bangga. Hanya merasa tenang. Ada rasa yang dulu sempat menyakitkan, tapi kini sudah berubah jadi kenangan yang hambar. Aku menatap punggungnya yang menjauh dan hanya bergumam pelan. Waktu memang punya caranya sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, Rizky duduk di dalam mobilnya, memandangi bayangan di kaca spion. Sejak seminar itu, pikirannya tidak tenang. Ada sesuatu dalam diri wanita bernama Lolita itu yang terus menghantui benaknya. Gerak-geriknya, suaranya, bahkan caranya tersenyum. Ada sesuatu yang terasa begitu familiar. Ia mencoba menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Lolita yang ia kenal dulu jauh berbeda. Tubuhnya gemuk, wajahnya polos tanpa riasan, dan tatapannya selalu ragu. Tapi wanita di seminar itu, anggun, tegak, dan percaya diri. Namun semakin ia mencoba menolak, semakin jelas kemiripan itu di pikirannya. Rizky akhirnya mencari tahu diam-diam. Ia menelusuri nama toko tempat Lolita bekerja, mencari akun media sosialnya, dan dari situ, semuanya menjadi nyata. Nama lengkapnya, foto lamanya, dan foto barunya. Semuanya sama. Itu memang dia, Lolita, istrinya yang dulu ia abaikan. Tangannya gemetar saat menatap layar ponsel. Ia tidak percaya betapa banyak yang telah berubah. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga cara Lolita menatap kamera. Bukan lagi dengan rasa malu, melainkan dengan keyakinan diri yang menenangkan. Rizky menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar kaget, tapi juga rasa bersalah yang menumpuk. Ia teringat bagaimana dulu ia mempermalukan Lolita di depan teman-temannya, bagaimana ia menghindari menyentuhnya, bagaimana ia pura-pura tidak mengenalnya di acara kantor. Semua memori itu muncul satu persatu, menampar egonya dengan keras. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya lirih. Keesokan harinya, Rizky datang ke toko. Aku sedang menata dokumen di meja depan ketika pintu berbunyi. Begitu aku menoleh, pandangan kami bertemu. Sekilas, waktu seakan berhenti. Rizky berdiri di ambang pintu, menatapku dengan mata yang penuh campuran emosi. Terkejut, bersalah, tapi juga kagum. Ia terlihat gugup, seperti seseorang yang baru menyadari betapa besar kesalahan yang pernah ia buat. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" tanyaku sopan, seolah kami baru pertama kali bertemu. Suaraku tenang, nadaku profesional. Tak ada getar, tak ada kemarahan. Rizky menelan ludah, lalu berkata pelan, "Lolita, ini kamu, kan?" Aku menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Ya, saya. Sudah lama, Rizky." Nada suaraku datar, tapi bukan dingin. Hanya netral.
Ia menarik kursi di depan meja, duduk pelan. Aku nggak nyangka. Aku bahkan nggak bisa mengenalimu tadi waktu di seminar. Aku tersenyum kecil. Manusia berubah, Rizky. Waktu juga mengubah banyak hal. Ia menunduk. Kedua tangannya saling meremas. Aku tahu aku nggak pantas ngomong ini. Tapi, aku nyesel. Dulu aku bodoh. Aku terlalu peduli sama omongan orang. Aku malu. Padahal aku yang seharusnya malu karena memperlakukan kamu seburuk itu. Aku diam, tidak ingin memotong, hanya mendengarkan. Dulu, mendengar kalimat seperti itu mungkin akan membuatku menangis. Tapi sekarang, yang kurasakan hanya keheningan yang lembut. Setelah beberapa saat, aku berkata pelan, aku sudah maafkan semuanya sejak lama, Rizky. Aku cuma butuh waktu untuk memaafkan diriku sendiri dulu. Ia menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. Kamu kelihatan bahagia sekarang. Aku mengangguk. Karena aku belajar menghargai diriku sendiri. Bukan karena seseorang memperlakukanku baik, tapi karena aku tahu aku pantas bahagia. Rizky tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Lama. Suara napasnya berat, seperti menahan sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Akhirnya ia berdiri, menatapku sekali lagi dengan mata yang mulai merah. Aku minta maaf. Lid, aku benar-benar minta maaf. Aku hanya mengangguk, lalu berkata lembut, semoga kamu juga menemukan kedamaianmu, Rizky. Ia berjalan keluar dengan langkah berat. Dari jendela, aku melihat punggungnya yang dulu begitu kukenal, kini tampak lebih rapuh. Sementara aku berdiri di tempat, memegang map dokumen yang sama, tapi dengan hati yang jauh lebih ringan. Malamnya, aku duduk di balkon, menatap langit seperti biasa. Ada rasa lega yang tak bisa diungkapkan kata. Pertemuan itu seperti bab terakhir dari luka lama yang akhirnya tertutup rapat. Sementara di sisi lain kota, Rizky menatap pantulan dirinya di kaca mobil. Untuk pertama kalinya, ia menatap dirinya sendiri bukan dengan bangga, tapi dengan penyesalan yang dalam. Ia baru sadar, perempuan yang dulu ia abaikan kini telah menjadi versi terbaik dari dirinya, dan penyesalan itu terlalu terlambat untuk diperbaiki. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Hanya ketenangan yang lahir dari penerimaan. Karena kadang, kemenangan terbesar bukan ketika orang lain menyesal, tapi ketika kita bisa memandang masa lalu tanpa lagi merasa sakit. Sejak pertemuannya dengan Lolita di toko itu, hidup Rizky seperti berhenti di tengah jalan. Ia masih berangkat kerja, masih menghadiri rapat, masih tersenyum pada kolega. Tapi semua terasa hampa, seperti tubuhnya berjalan, sementara pikirannya tertinggal di momen ketika tatapan mata Lolita menembusnya dengan ketenangan yang dulu tidak pernah ia pahami. Malam-malamnya kini sunyi. Biasanya, Sinta akan datang ke apartemennya membawa makanan atau sekadar menonton film bersama. Tapi beberapa hari terakhir, Sinta menjauh tanpa banyak penjelasan. Rizky tahu alasannya. Sinta bukan bodoh. Ia tahu ada sesuatu yang berubah sejak Lolita muncul lagi dalam hidup Rizky. Hari itu, di kantor, Sinta akhirnya menemuinya. Mereka duduk di ruang kerja Rizky yang dingin dan berbau kopi. Aku tahu semuanya, kata Sinta pelan, suaranya tenang tapi jelas. Wanita itu, Lolita, dia mantan istrimu, kan? Rizky tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Sinta menarik napas dalam, lalu melanjutkan. Aku lihat cara kamu menatapnya waktu itu. Itu bukan tatapan orang yang biasa. Kamu masih belum selesai dengan masa lalumu, Rizky. Rizky menatap meja di depannya, tangan kirinya meremas gelas kopi yang mulai dingin. Aku bahkan gak tahu aku masih bisa merasa seperti ini. Dulu aku terlalu sibuk menjaga gengsi. Aku pikir aku malu punya istri seperti dia. Ia menatap ke arah jendela. Tapi sekarang, aku malah malu pernah berpikiran seperti itu. Sinta menatapnya lama. Kamu tahu, Rizky, bukan karena Lolita sekarang sudah berubah lalu kamu merasa kehilangan. Tapi karena kamu baru sadar siapa yang sebenarnya tulus mencintaimu dulu. Ia berdiri, suaranya datar tapi tidak menyakitkan. Aku nggak bisa jadi pengganti untuk kesalahanmu. Jadi, mulai hari ini, aku akan mundur. Rizky menoleh, ingin menahan, tapi kata-katanya terhenti. Tidak ada yang bisa ia katakan tanpa terdengar egois.
Sinta hanya tersenyum kecil sebelum pergi. Aku harap kamu bisa memaafkan dirimu sendiri suatu hari nanti. Pintu tertutup, dan Rizky kembali sendirian, seperti dulu, tapi kali ini sunyi itu terasa lebih berat. Malam itu, Rizky duduk di balkon apartemennya. Angin malam membawa aroma hujan yang menggantung di udara. Ia menatap kota yang berkelap-kelip, tapi matanya kosong. Di meja kecil di depannya, ada ponsel yang menampilkan foto Lolita, foto profil dari akun toko tempatnya bekerja. Ia menatap wajah itu lama, seolah ingin menemukan jejak masa lalu di balik senyum tenangnya. Dalam pikirannya, potongan-potongan kenangan bermunculan. Lolita yang dulu menyapanya dengan penuh semangat saat ia pulang kerja. Lolita yang menyiapkan sarapan, menanyakan kabar, menatapnya dengan mata penuh kasih walau ia sering mengabaikan. Dan yang paling ia ingat, malam ketika Lolita meninggalkan rumah dengan diam, hanya membawa koper kecil dan sepucuk surat singkat. Aku tidak ingin menjadi beban untukmu lagi. Surat itu masih ia simpan, di laci paling bawah. Dulu ia tidak mengerti isinya. Ia pikir itu sekadar bentuk keputusasaan seorang wanita lemah. Tapi sekarang, setelah melihat bagaimana Lolita berdiri tegak dan tersenyum tanpa kebencian, ia tahu, Lolita pergi bukan karena lemah, tapi karena kuat. Rizky menatap langit malam, matanya panas. Kenapa aku baru sadar sekarang? Gumamnya lirih. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik saat masih ada waktu. Beberapa hari berikutnya, Rizky mulai kehilangan fokus di kantor. Rekan-rekannya memperhatikan perubahan itu. Ia jarang bicara, lebih banyak diam. Bahkan, di ruang rapat, ia sering menatap kosong keluar jendela. Ada lubang besar dalam dirinya, bukan hanya karena Sinta pergi, tapi karena ia tahu, cinta sejati yang dulu ia abaikan kini sudah tumbuh terlalu tinggi untuk bisa dijangkau lagi. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Rizky pergi ke tempat yang dulu pernah ia datangi bersama Lolita, kafe kecil di pinggir taman kota. Tempat itu masih sama, musik lembut mengalun, aroma kopi memenuhi udara. Tapi meja yang dulu mereka duduki kini ditempati pasangan muda yang tertawa bersama. Ia duduk di pojok ruangan, memesan kopi hitam, lalu menatap sekeliling. Bayangan masa lalu bermain di pikirannya. Lolita tertawa kecil, menyesap minumannya, dan bercerita tentang buku-buku yang ia suka. Waktu itu, Rizky hanya mengangguk malas, sibuk memeriksa ponsel. Kini, ia menatap kursi kosong di depannya dan menyadari, ia tidak hanya kehilangan istri, tapi kehilangan sahabat, rumah, dan seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Ia menghembuskan napas berat, lalu bergumam, "Lolita, kalau saja waktu bisa diputar, aku nggak akan menyia-nyiakanmu." Tapi waktu tidak pernah kembali. Ia hanya berjalan maju, membawa penyesalan sebagai beban. Saat keluar dari kafe, Rizky menatap langit malam. Di antara lampu jalan yang temaram, ia berjanji dalam hati. Ia akan menemui Lolita lagi. Bukan untuk meminta kembali, bukan untuk mengulang masa lalu, tapi setidaknya untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya ia ucapkan sejak dulu. Terima kasih, dan maaf. Langkahnya pelan, tapi pasti. Entah bagaimana caranya, ia tahu, ia harus bertemu Lolita sekali lagi. Walau hanya untuk menutup kisah itu dengan keberanian, bukan penyesalan yang membisu. Dan di tengah kesepian yang menyesakkan itu, Rizky akhirnya memahami bahwa kehilangan terbesar bukan saat seseorang pergi, tapi saat kita baru menyadari nilainya ketika semua sudah terlambat. Hari itu aku berada di kantor, menuntaskan laporan akhir bulan. Ruang administrasi sunyi, hanya suara ketukan keyboard dan deru pendingin ruangan yang terdengar. Rasanya damai, seperti rutinitas yang telah kutata sendiri tanpa tergantung pada siapapun. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka perlahan. Suara langkah berhenti di ambang. Aku menoleh, dan seketika detak jantungku sedikit melompat. Rizky, ia berdiri di sana, dengan ekspresi ragu dan tangan sedikit gemetar di sisi tubuhnya. Matanya menatapku, penuh campuran rasa bersalah, penyesalan, dan sesuatu yang sulit kusebut. Aku menghela napas perlahan, menenangkan diri. "Lolita," suaranya terdengar pelan, hampir tersendat. "Boleh kita bicara sebentar?"
Aku menatapnya beberapa saat, lalu mengangguk singkat. Tentu, Rizky. Tapi mari duduk. Aku menyiapkan kursi di sisi meja, tetap menjaga jarak profesional. Tidak ada nada emosional, tidak ada getir. Hanya ketenangan yang datang dari keyakinanku sendiri. Rizky duduk, menarik napas panjang. Aku tahu ini terdengar terlambat, tapi aku ingin meminta maaf. Untuk semuanya. Untuk dulu, untuk cara aku memperlakukanmu, untuk kesalahan yang tak seharusnya terjadi. Aku menatapnya diam, menahan semua emosi lama. Aku pernah menangis, pernah merasa sakit, pernah merasa hina. Tapi semua itu telah kupelajari, kupahami, dan kutinggalkan. Sekarang aku berbeda, bukan hanya secara fisik, tapi secara mental. Aku menghargai permintaan maafmu, Rizky, kataku pelan. Tapi aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku sudah tidak lagi membutuhkan persetujuanmu atau pengakuanmu untuk merasa bahagia. Rizky menunduk, seolah kata-kataku menampar hatinya. Aku sadar aku terlambat. Aku menyesal. Aku tersenyum tipis. Tenang, kamu tidak salah kalau merasakan penyesalan. Itu manusiawi. Tapi aku juga punya hak untuk melanjutkan hidupku. Aku sudah mandiri, Rizky. Aku bekerja keras, membangun diriku sendiri, dan menemukan kebahagiaan dari usaha dan pilihan sendiri. Bukan karena orang lain. Ia mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Aku salah besar dulu. Aku menghancurkan sesuatu yang berharga. Aku menatapnya beberapa detik, kemudian berkata dengan tegas tapi lembut. Dan aku bersyukur kamu menyadari itu sekarang. Tapi kebahagiaanku bukan lagi bergantung padamu. Aku punya kehidupan yang kupilih sendiri, dan aku bahagia. Aku berharap kamu bisa menemukan kedamaianmu, tapi jangan harap aku akan kembali seperti dulu. Rizky diam. Ia menelan ludah, mencoba menemukan kata-kata, tapi aku melihat jelas di matanya bahwa ia mulai memahami. Tidak ada protes, tidak ada rayuan, hanya kesadaran yang pahit. Aku berdiri, menutup file laporan yang sudah selesai. Aku percaya kita bisa melanjutkan hidup masing-masing. Tanpa dendam, tanpa rasa sakit yang mengikat. Aku sudah cukup kuat untuk itu. Rizky mengangguk pelan. Ia berdiri juga, menatapku sekali lagi. Kamu, luar biasa, Lolita. Lebih dari yang pernah kulihat dulu. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Tapi itu bukan karena kamu menilainya. Itu karena aku memilih untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Suasana hening sejenak. Hanya suara jarum jam yang berdetak, dan detak jantung kami masing-masing yang terasa lambat tapi pasti. Semoga kamu bisa bahagia, Rizky, kataku akhirnya. Dan semoga aku juga bisa memperbaiki diriku sendiri. Jawabnya lirih. Aku menoleh ke jendela, melihat cahaya sore yang masuk menembus kaca. Ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Bukan karena ia menyesal, bukan karena ia terkejut dengan perubahanku, tapi karena aku tahu, aku tidak lagi membutuhkan pengakuan siapapun untuk merasa lengkap. Rizky membuka mulut, seolah ingin berkata sesuatu lagi, tapi aku sudah menyiapkan langkahku. Aku meninggalkannya di ruangan itu, tidak dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang elegan. Aku tahu, setiap kata yang kubilang sebelumnya sudah cukup. Langkahku terasa ringan. Aku kembali ke mejaku, duduk, dan menatap layar komputer. Laporan sudah selesai. Rutinitas akan berlanjut. Hidupku akan berlanjut. Di luar sana, Rizky mungkin masih duduk merenung, merasakan penyesalan dan kekosongan. Tapi di dalam diriku, tidak ada celah untuk masa lalu. Semua sudah tertata rapi, penuh kedamaian dan keyakinan. Aku tersenyum tipis lagi, menarik napas panjang. Aku bahagia, bisikku pada diri sendiri. Bahagia dengan pilihanku, dengan hidupku, dan dengan siapa aku sekarang. Tanpa perlu menoleh ke belakang. Dan di hari itu, aku benar-benar merasa bebas. Hari itu hujan turun ringan di kota, membawa aroma tanah basah dan ketenangan yang aneh. Aku sedang menata dokumen di ruang kerjaku ketika bel pintu berbunyi. Biasanya, aku tidak mengharapkan siapapun, apalagi keluarga. Tapi sesuatu membuatku tersenyum tipis begitu melihat sosok itu di ambang pintu. Bunda Rani. Wajahnya tampak lebih tua dari yang kuingat,
dengan garis-garis halus di sudut mata dan senyum yang kini lebih lembut. Matanya berkaca-kaca, tapi ada kehangatan di sana. Aku berdiri pelan, menatapnya beberapa saat. "Lolita, boleh kita bicara sebentar?" Suaranya lembut, hampir bergetar. Aku mengangguk, mempersilakan dia masuk. "Tentu, Bu. Silakan duduk." Bunda Rani duduk, dan aku duduk di seberangnya. Sunyi sejenak, hanya terdengar hujan yang menimpa jendela. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Lolita, aku tahu aku terlambat. Terlalu banyak yang kukatakan dan kulakukan dulu yang menyakitimu. Aku menyesal. Aku terlalu keras, terlalu sibuk dengan pandanganku sendiri, sampai lupa melihat perasaanmu." Aku menatapnya lama. Kata-kata itu tidak asing, tapi nadanya berbeda. Ada ketulusan yang tidak bisa dipalsukan. "Bu, aku tahu dulu Bunda mungkin khawatir dan ingin aku baik, tapi caranya terlalu berat. Dulu aku merasa tidak dihargai," kataku pelan. "Dan itu sakit." Ia menunduk, menutup wajahnya dengan tangan sejenak, lalu menatapku lagi. "Aku tahu, Nak. Aku salah. Aku seharusnya mendukungmu, bukan menekanmu. Aku terlalu fokus pada apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Aku menyesal karena tidak bisa melihat betapa berharganya dirimu sejak dulu." Senyum kecil muncul di wajahnya, lembut dan hangat. "Aku bangga denganmu sekarang, Lolita. Kamu telah tumbuh menjadi perempuan yang mandiri, kuat, dan menakjubkan. Aku ingin bilang maaf, dan aku harap kamu bisa memaafkanku." Aku menarik napas panjang. Selama bertahun-tahun, aku menahan sakit itu sendirian, menyimpan dendam yang tak pernah kusebut. Tapi melihat matanya sekarang, penuh air mata dan penyesalan, aku merasakan sebuah pintu lama perlahan terbuka. "Bu," kataku akhirnya, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Aku memaafkan Bunda. Aku tahu sekarang, waktu bisa menyembuhkan luka, bahkan luka yang paling dalam sekalipun. Dan aku ingin kita bisa melanjutkan hubungan ini dengan lebih baik." Ia tersenyum, air mata jatuh di pipinya, dan aku meraih tangannya, menggenggamnya dengan hangat. Ada kelegaan di kedua sisi, sebuah rasa damai yang menenangkan hati. "Kamu sudah melalui begitu banyak hal, Nak. Aku menyesal tidak ada di sisimu saat itu. Tapi aku ingin belajar lagi menjadi ibu yang bisa mendukungmu sepenuhnya," ujarnya pelan. Aku menatapnya, dan senyumku semakin melebar. "Aku menghargai itu, Bu. Dan aku ingin kita bisa mulai dari sini, saling menghormati pilihan masing-masing. Aku akan tetap melangkah sesuai pilihanku, tapi aku ingin Bunda tetap ada, sebagai ibu yang aku cintai." Ia mengangguk, dan kami diam sejenak, membiarkan kehangatan itu mengisi ruangan. Hujan di luar terdengar lebih pelan, seolah ikut merayakan momen itu. "Lolita, Nak, aku bangga padamu," katanya akhirnya, suaranya lembut tapi tegas. "Kamu mampu menghadapi semua kesulitan dengan kepala tegak, dan aku iri dengan kekuatanmu." Aku tersenyum, menyentuh pipinya dengan lembut. "Terima kasih, Bu. Tapi ini bukan tentang iri. Ini tentang belajar menerima diri sendiri, dan belajar memaafkan orang lain, termasuk Bunda. Dan aku bahagia karena sekarang kita bisa berdamai." Kami duduk beberapa saat lagi, hanya berbicara ringan tentang pekerjaan, kota, dan hal-hal sehari-hari. Tidak ada canggung, tidak ada rasa bersalah yang menekan. Hanya kehangatan yang lembut dan rasa lega yang panjang. Saat Bunda Rani akhirnya pamit, aku berdiri di pintu, menatapnya sampai ia masuk mobil dan pergi. Hujan mulai reda, meninggalkan udara segar dan aroma tanah basah. Aku menutup pintu perlahan, lalu menoleh ke meja kerjaku, tersenyum kecil. Aku menarik napas panjang. Hati ini terasa ringan, damai. Pertemuan itu bukan hanya tentang memaafkan, tapi tentang menegaskan pilihan diriku sendiri, bahwa aku bisa melangkah maju, tetap bahagia, tetap mandiri, tanpa terjebak lagi dalam luka masa lalu. "Waktu memang bisa menyembuhkan," bisikku pada diri sendiri. "Dan aku akan terus melangkah, dengan atau tanpa siapapun. Tapi hari ini, aku merasa benar-benar utuh." Aku duduk kembali, membuka laporan yang menunggu, tetapi pikiran dan hatiku terasa tenang. Aku tahu, kehangatan yang baru kurasakan hari ini akan menjadi fondasi untuk langkah-langkahku berikutnya, tanpa menghilangkan kenangan,
tapi menjadikannya kekuatan untuk masa depan. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Aku sedang menata dokumen di meja kerja ketika pintu kantor terbuka perlahan. Suara langkah yang kukenal membuat dadaku berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena perasaan lama yang tiba-tiba muncul kembali. Rizky, ia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan campuran kecemasan dan penyesalan. Ada kelelahan di matanya, seolah ia telah menempuh perjalanan panjang hanya untuk sampai di sini. Lolita, suaranya pelan, hampir bergetar. Aku ingin bicara denganmu. Aku menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Baik, Rizky, tapi mari duduk. Aku menyiapkan kursi di sisi meja, tetap menjaga jarak profesional. Tidak ada dendam, tidak ada kecanggungan yang menyakitkan. Hanya ketenangan dan kesiapan menghadapi percakapan yang harus terjadi. Ia duduk dengan napas berat, menatap tanganku yang tetap menata berkas di meja. Akhirnya ia berkata, "Aku tahu aku terlambat. Aku tahu aku sudah menyakiti kamu, mengabaikanmu, dan mempermalukanmu dulu. Tapi, aku ingin kesempatan kedua. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bisa mulai lagi." Aku menunduk sebentar, menenangkan diri sebelum menatapnya. Rizky, aku menghargai keberanianmu datang ke sini dan mengakui semua itu. Tapi kamu harus tahu, kesempatan kedua bukan tentang penyesalan semata. Ia menunduk, menatap lantai. Aku mengerti. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku menarik napas panjang, memilih kata dengan hati-hati. Rizky, yang kamu pikirkan hanyalah wajahku sekarang, penampilanku yang berbeda. Kamu ingin kembali karena kamu terpesona dengan perubahan fisikku. Bukan karena kamu menghargai siapa aku sebenarnya dulu, ketika aku masih berjuang dan terluka. Ia menatapku, mata mulai berkaca-kaca. Aku tahu aku salah. Aku baru sadar bahwa semua yang kulihat dulu hanyalah permukaan. Dan sekarang, melihatmu, aku sadar apa yang hilang. Aku tidak pernah menghargai cinta yang tulus, Rizky. Aku terlalu sibuk dengan gengsi, dengan omongan orang, sampai aku kehilangan hal yang paling berharga. Aku diam sejenak, merasakan ketulusan dalam suaranya, tetapi juga kesadaran yang baru saja muncul. Rizky, kesempatan itu tidak bisa diberikan hanya karena penyesalanmu sekarang. Kamu harus belajar bahwa cinta bukan soal penampilan, bukan soal ego, bukan soal apa yang terlihat orang lain. Cinta adalah menghargai, memahami, dan hadir saat orang yang kita cintai membutuhkannya, tanpa syarat. Ia menunduk lagi, meremas tangannya sendiri. Aku baru mengerti sekarang. Aku baru sadar apa yang sebenarnya hilang. Dan rasanya, sakit, Lolita. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku ingin belajar, ingin berubah. Aku menatapnya dengan lembut tapi tegas. Rizky, aku menghargai kejujuranmu, tapi aku tidak bisa lagi menjadi jawaban atas penyesalanmu. Aku sudah menemukan kebahagiaan dan kemandirian tanpa bergantung padamu. Kalau kamu ingin belajar menghargai cinta, lakukan itu dulu untuk dirimu sendiri. Pelajari bagaimana mencintai tanpa syarat, bagaimana hadir tanpa menuntut. Baru setelah itu, mungkin orang lain bisa mempercayaimu lagi. Ia menunduk lebih dalam, napasnya tersengal. Aku mengerti. Aku tidak pernah tahu sebelumnya, dan sekarang rasanya hilang begitu banyak waktu. Aku baru benar-benar merasakan arti kehilangan. Aku tersenyum tipis, menahan rasa lembut yang hampir muncul. Itulah pelajaran yang harus kamu pelajari, Rizky. Kehilangan bukan hanya rasa sakit, tapi juga kesempatan untuk menghargai hal-hal yang sebelumnya kita anggap biasa. Aku berharap kamu bisa benar-benar belajar, bukan hanya untukku, tapi untuk semua hubunganmu ke depan. Suasana hening sejenak. Hanya suara hujan ringan di luar jendela yang menemani. Aku melihatnya, pria yang dulu sombong dan cuek, kini duduk dengan mata penuh penyesalan dan kesadaran. Ia tidak protes, tidak memaksa, hanya diam menerima kata-kata yang kurangkai dengan hati-hati. Akhirnya, ia berdiri, menatapku sekali lagi. Terima kasih, Lolita. Aku akan belajar. Aku akan berubah. Aku tidak bisa memintamu kembali sekarang, tapi aku ingin menjadi orang yang layak untuk dicintai suatu hari nanti.
Aku mengangguk perlahan, tetap tersenyum tenang. Itu awal yang baik, Rizky. Belajar menghargai cinta, bukan penampilan, adalah pelajaran terpenting yang harus kamu pahami. Semoga kamu berhasil. Ia menghela napas panjang, langkahnya pelan meninggalkan kantor. Aku menatapnya sampai pintu tertutup, lalu menoleh keluar jendela. Hujan mulai reda, meninggalkan udara segar yang ringan. Aku duduk kembali di kursiku, menatap layar komputer. Di hatiku, ada ketenangan yang mantap. Percakapan itu bukan tentang siapa menang atau kalah, bukan tentang dendam atau balas sakit, tapi tentang kejujuran dan pembelajaran. Rizky kini mulai memahami arti kehilangan yang sebenarnya. Dan aku tetap berjalan di jalanku sendiri, bahagia, mandiri, dan percaya diri, tanpa tergantung pada penyesalan orang lain. Pagi itu, suasana di kantor Rizky tidak seperti biasanya. Laporan keuangan yang masuk menunjukkan angka merah yang membuat tangannya gemetar. Krisis bisnis ini datang tanpa peringatan, dan ia tahu reputasi perusahaan serta karirnya berada di ujung tanduk. Ia duduk di kursi besar di ruang rapat, menatap layar laptop yang penuh grafik dan data yang membingungkan. Percakapan dengan para direktur berlangsung tegang, namun setiap jawaban yang ia berikan terasa tidak memadai. Pak Rizky, kalau masalah ini tidak segera ditangani, perusahaan bisa kehilangan klien utama, kata salah satu manajer, nada suaranya datar tapi tegas. Rizky menunduk, memijat pelipisnya, mencoba mengatur napas. Semua kata yang ingin ia ucapkan rasanya tidak ada artinya. Di saat itulah teleponnya berdering. Nomor asing muncul, tapi ia menjawab. Suara di seberang telepon terdengar tenang, profesional, dan penuh percaya diri. Pak Rizky, saya Davin. Saya dengar perusahaan Anda menghadapi masalah serius. Saya ingin menawarkan bantuan. Rizky menatap layar, tidak mengenali nama itu sama sekali. Namun nada suara Davin memiliki ketenangan yang membuatnya lega, meski hati kecilnya waspada. Bantuan? Maksud Anda? Tanyanya pelan. Ini masalah teknis dan logistik yang bisa kami tangani. Jika Anda bersedia, saya bisa datang dan bekerja sama untuk menyelesaikan krisis ini secepat mungkin, jawab Davin. Rizky menelan ludah. Ia tahu, ini kesempatan satu-satunya untuk menyelamatkan situasi. Tanpa banyak pikir panjang, ia mengiyakan. Beberapa jam kemudian, Davin tiba di kantor. Ia langsung bekerja, meneliti data, memberi saran, dan membantu merumuskan strategi penyelesaian masalah. Rizky hanya menatapnya bekerja, kagum dengan ketelitian dan ketulusan yang ditunjukkan pria itu. Sepanjang hari, Rizky merasa campur aduk. Di satu sisi, ada rasa lega karena masalah mulai terlihat solusi. Di sisi lain, ada penyesalan yang semakin dalam. Ia memikirkan Lolita, hubungannya yang hancur dulu, dan kenyataan bahwa orang lain, tanpa beban masa lalu, kini menolongnya keluar dari masalah yang tampaknya mustahil. Rizky menyadari sesuatu yang penting. Keberhasilan tidak selalu datang dari kecerdasan atau posisi, tapi dari keikhlasan dan ketulusan. Davin membantu tanpa meminta balasan, tanpa menuntut sesuatu sebagai imbalan, dan tanpa memikirkan masa lalu Rizky sama sekali. Saat malam tiba, krisis perlahan mereda. Angka-angka kembali stabil, klien utama tidak hilang, dan perusahaan terselamatkan. Rizky menatap papan data yang menampilkan kondisi membaik, tetapi matanya kosong. Ia tahu keberhasilan itu bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena orang lain yang tulus. Ia menarik napas panjang, menatap keluar jendela. Lampu kota yang berkelap-kelip tampak seperti ribuan peluang yang dilewatkannya karena kesombongan dan ego di masa lalu. Davin, saya tidak tahu harus berkata apa, ucapnya pelan. Davin menoleh, tersenyum tipis. Tidak perlu, Pak Rizky. Fokus saja pada langkah berikutnya, jangan ulangi kesalahan lama. Rizky menunduk, air mata menitik di pipinya tanpa disadari. Ia teringat semua kesalahan yang pernah dibuat terhadap Lolita, pengabaian, ketidakpedulian, rasa malu yang pernah ia rasakan terhadap istri sendiri. Dan kini, ia merasakan penyesalan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Namun, untuk pertama kalinya, Rizky juga merasakan sedikit cahaya ketulusan. Bahwa ada orang yang bisa membantu tanpa pamrih, yang menghargai kerja keras dan integritas lebih dari penampilan atau status.
Ia mulai memahami bahwa mencintai dan dihargai bukan tentang ego, melainkan tentang ketulusan yang tulus. Ketika malam semakin larut, ia duduk di balkon kantornya, menatap langit yang gelap namun penuh bintang. Hatinya terasa berat, tetapi bukan lagi kosong. Ia menulis catatan singkat di buku hariannya. Aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku terlalu lambat menyadari apa itu cinta sejati. Tapi aku mulai memahami bahwa ketulusan adalah pondasi yang sesungguhnya. Aku harus belajar sebelum terlambat lagi. Rizky menutup buku itu, menarik napas dalam, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada harapan. Harapan untuk menjadi lebih baik, harapan untuk memperbaiki diri, meski kesempatan dengan Lolita mungkin sudah hilang. Ia menoleh ke arah kantor, tempat Davin masih bekerja hingga larut, dan tersenyum tipis. Pelajaran hari ini jelas. Kehilangan membawa penyesalan, tetapi ketulusan menumbuhkan kesadaran. Dan untuk pertama kalinya, Rizky bertekad untuk mengubah dirinya. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk menemukan arti cinta yang sebenarnya. Tulus, tanpa syarat, dan jauh dari penilaian dangkal. Pagi itu, cahaya matahari masuk lembut melalui jendela apartemenku. Udara segar dari balkon menyejukkan, membawa aroma bunga yang baru kukembangkan di pot kecil di teras. Aku menarik napas panjang, menatap langit yang cerah, dan tersenyum tipis. Sudah 6 bulan sejak pertemuan terakhir dengan Rizky. 6 bulan penuh pembelajaran, refleksi, dan pertumbuhan. Aku tidak lagi merasa sakit, marah, atau kecewa. Semua itu telah menjadi bagian dari sejarah yang membentuk siapa aku hari ini. Dari ruang kerjaku yang kini penuh warna dan kehidupan, aku menatap dokumen dan catatan tentang proyek baru yang akan kutangani bersama timku. Pekerjaan ini bukan sekadar karir, tapi wujud kemandirianku. Bukti bahwa aku mampu berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pengakuan siapapun, termasuk Rizky. Beberapa bulan terakhir, aku juga mulai dekat dengan Davin, rekan kerjaku yang tulus dan konsisten. Ia tidak pernah menghakimiku, tidak peduli tentang masa laluku, atau perubahan fisikku. Ia menghargai aku apa adanya, dan itu membuat hatiku tenang. Namun, ini bukan cerita tentang siapa yang akan menjadi pasanganku. Ini tentang bagaimana aku akhirnya menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Dan di pagi yang hangat ini, aku merasa bebas. Sore harinya, aku berjalan di taman dekat apartemen. Angin sepo-sepo menyapu rambutku, dan aku melihat anak-anak bermain, orang-orang tertawa, dan dunia berjalan apa adanya. Aku berhenti sejenak di bangku kayu, menarik napas panjang, dan menutup mata. Semua masa lalu muncul sekejap, Rizky yang dulu mengabaikan, hinaan yang pernah kuterima, luka yang pernah kurasakan. Tapi semuanya terasa ringan, seolah beban itu perlahan larut, digantikan rasa syukur atas apa yang sekarang kutemukan. Aku membuka mata dan tersenyum sendiri. Aku memaafkan semuanya, gumamku. Bukan karena mereka pantas mendapatkan pengampunan, tapi karena aku pantas untuk damai. Sebuah langkah terdengar di sampingku. Aku menoleh dan melihat Davin berdiri, tersenyum hangat. "Kamu merenung?" tanyanya santai. Aku mengangguk, tersenyum. "Ya, tentang banyak hal. Tentang perjalanan hidupku, tentang bagaimana aku akhirnya bisa berdiri tegak, tanpa bergantung pada siapapun." Davin duduk di bangku sebelahku. "Aku senang kamu merasa begitu, Lolita. Kamu memang kuat, dan kamu layak untuk bahagia, dengan cara yang kamu pilih." Aku menatapnya, rasa hangat mengisi dada. "Terima kasih, Davin. Aku bahagia, bukan karena orang lain memandangku dengan kagum, tapi karena aku menghargai diriku sendiri. Dan itu yang paling penting." Ia tersenyum lembut, menunduk sejenak. "Aku mengerti, dan aku di sini, bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk mendukungmu menjadi dirimu sendiri." Aku menarik napas dalam. Kata-katanya sederhana, tapi membuat hatiku damai. Aku tidak lagi memikirkan Rizky dengan rasa sakit atau penyesalan. Aku hanya menghargai apa yang telah kulalui, dan menyadari bahwa semua pengalaman itu membentukku menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Malam harinya, aku duduk di balkon apartemenku, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Hati ini terasa ringan, dan aku merenung tentang perjalanan panjang yang telah kulalui.
Cinta, aku sadari, bukan soal penampilan, bukan tentang status, bukan tentang siapa yang menilai kita lebih dulu. Cinta sejati lahir dari penghargaan, menghargai hati, kejujuran, dan ketulusan seseorang. Aku menutup mata, tersenyum tipis, dan berbisik pada diri sendiri. Aku bahagia karena aku telah belajar menghargai diri sendiri. Dan aku siap mencintai dengan cara yang sama, tulus dan tanpa syarat. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan. Hanya rasa damai dan keyakinan bahwa aku dapat melangkah ke masa depan dengan penuh percaya diri. Dan jika suatu hari Davin atau siapapun hadir di hidupku, itu bukan karena mereka menebus masa lalu atau membalas sakit yang pernah ada, tapi karena kita memilih untuk menghargai satu sama lain. Aku berdiri, menatap langit malam yang gelap namun penuh bintang. Setiap bintang seakan berbisik bahwa perjalanan panjang ini bukan sekadar tentang kehilangan atau penyesalan, tapi tentang menemukan arti cinta dan kebahagiaan sejati. Dan aku tersenyum. Aku telah menutup masa lalu. Aku telah memaafkan semua yang pernah menyakitiku. Dan yang terpenting, aku memilih jalan hidupku sendiri. Cinta sejati, aku tahu sekarang, lahir dari penghargaan, bukan dari penampilan. Aku menatap malam, merasa utuh. Akhir dari perjalanan ini bukan sekadar sebuah penutup, tapi sebuah awal untuk hidup yang damai, mandiri, dan penuh makna. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Lolita dari masa sulit hingga menemukan kebahagiaan dan kemandiriannya sendiri. Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin membaca lebih banyak kisah inspiratif, penuh emosi, dan pembelajaran hidup, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan bab-bab baru atau cerita terbaru kami.